ini kita masuk di perang yang berikutnya, walau perang Khandaq. Di dalam riwayat yang sahih tidak terjadi, sebab Allah mendatangkan badai dan angin topan. Maka dari itu kembalilah Abu Sufyan bersama dengan pasukannya, semuanya punah. Maka ada 3 suku Yahudi yang ada di wilayah Madinah. Yang pertama adalah Bani Nadir. Yang kedua Bani Najjar. Yang ketiga Bani Quraidah. Bani Nadir dengan Bani Najjar sudah terusir duluan. Maka dari itu tinggal satu lagi orang Yahudi yang tinggal di wilayah Nabi, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang Yahudi ini tidak melanggar perjanjian. Maka dari itu telah jelas bahwa perang Khandaq artinya perang Ahzab. Bani Quraidah terikat perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika pasukan gabungan terbentuk, Huyai bin Akhtab membujuk mereka untuk melanggar perjanjian tersebut dan mendukung pasukan gabungan untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tanpa sepengetahuan Nabi. Nabi belum tahu. Namun mereka memperoleh keuntungan. Namun mereka tidak memperoleh keuntungan apapun dengan bujukan Huyai. Bahkan pasukan gabungan dan Bani Quraidah pulang membawa kerugian. Sebagaimana firman Allah yang termaktub di dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Waraddallahu alladziina kafaru." Dan Allah telah menghalau orang-orang kafir itu bighaizihim, dengan kemarahan mereka, atau keadaan mereka penuh kejengkelan. Lam yanalu khaira, dan mereka juga tidak akan memperoleh keuntungan apapun. Wa kafallahu al-mu'minina qital, dan cukuplah Allah, wa kana Allahu qawiyyan azizan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Maka ini tentang Bani Quraidah. Lalu kemudian di ayat 26 dan 27-nya Allah berfirman juga, wa anzala alladziina zaharuhum min ahli al-kitab min sayasihim. Dan Allah telah menurunkan, yaitu orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah yang membantu mereka, yaitu golongan orang-orang yang bersekutu
sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqa. Lalu kemudian mereka pun bergolong-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia masukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sebahagian dari mereka ada yang yang kamu bunuh, dan sebagian yang lain ada yang kamu tawan. Wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Maka dari itu Allah mewariskan kepadamu pertama ardahum, tanah-tanah mereka, wa diyarahum, perkampungan-perkampungan mereka atau rumah-rumah mereka, wa amwalahum, harta-harta benda mereka, wa ardan lam tata'uha, dan begitu juga tanah yang belum pernah kamu injak. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan adalah Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah setelah perang Ahzab, tidak ada yang dilakukan kecuali meletakkan senjata. Maka dari itu perang Ahzab sebenarnya adalah perang paling terakhir, ya. Perang paling terakhir yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertahan. Maka dari itu perang setelah perang Khandaq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang datang. Dan tidak pernah lagi Madinah didatangi oleh orang kafir. Justru setiap kaum muslimin datang kepada negeri orang kafir itu sejak dari selesai perang Ahzab. Maka perang Ahzab lah paling terakhir perangnya Rasulullah, di mana Rasulullah dan kaum muslimin didatangi oleh orang kafir. Walau perangnya itu tidak jadi, dan ada juga yang jadi namun riwayatnya adalah dhaif. Maka dari itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah setelah perang Ahzab, tidak ada lagi yang dilakukan kecuali meletakkan senjata. Namun tiba-tiba datanglah Jibril alaihi salam. Seraya dia berkata, apakah kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah, sesungguhnya para malaikat belum meletakkan senjatanya. Jadi kalau malaikat perang pakai senjata juga, walau malaikatnya tidak mati. Ya, mati mereka ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka barangkali atau berangkatlah bersama sahabatmu menuju Bani Quraidah
Aku akan mengawalmu dan akan meluluh lantakkan benteng-benteng mereka. Aku akan tanamkan rasa takut pada hati-hati mereka. Lalu kemudian Jibril pun berangkat dengan pasukan malaikatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, aku melihat debu-debu berterbangan di lorong-lorong perkampungan Bani Ghanam karena pasukan Jibril saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Bani Quraidah. Bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Ahzab, jangan ada pun yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatnya setelah zuhur. Sampai entar rombongan sudah tiba di perkampungan Banu Quraidah. Namun sebagian mereka telah mendapatkan waktu asar saat dalam perjalanan itu. Kemudian berkatalah salah satu dari mereka, kita tidak akan sholat asar sampai kita datang di perkampungan mereka. Sedangkan sebagian yang lain berkata, tidak, kita harus sholat dulu, sebab bukan itu yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun tidak menyalahkan siapapun di antara dari mereka. Maka dari itu, ini di antara dari yang boleh. Sekelompok orang sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah, ternyata asar sudah masuk. Maka dari itu sebagian menyatakan, kita singgahlah dulu untuk melakukan sholat. Lalu sebagian yang lain menyatakan, kan Rasulullah mereka sampainya itu setelah maghrib, sesudah maghrib. Lalu kemudian diceritakanlah tentang beda pendapat di antara mereka yang di tengah jalan ketika masuk asar tadi. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bersama dengan mereka. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab ada masih urusan di perkampungan maka dari perkampungan yang satu itulah Rasulullah akan menyusul ke perkampungan Banu Quraidah. Lalu kemudian qadarullah, mereka tiba di perkampungan Banu Quraidah itu setelah masuk waktu maghrib. Kira-kira gimana Pak sholatnya? Tidak, tetap tunai. Tetap tunai.
Sebab terikat dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan salat harus sampai di perkampungan Banu Quraidah. Lalu kemudian sebagian salat di tengah jalan. Maka jalan duluan sebagian salat. Ketika di hadapan Nabi tidak ada perbedaan. Yang itu boleh, yang ini juga boleh. Maka dari itu kalau menyangkut perbedaan ya, lihat dulu ada dasarnya, ada dalilnya, enggak. Kalau perbedaannya menyangkut akidah dan tauhid, dalilnya harus dari Al-Quran, As-Sunnah. Apabila perbedaannya menyangkut ibadah dan pokok dari ibadah, maka ditambah dua. Pertama, ijma'nya para ulama. Yang kedua, qiyas. Maka dari itu, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbedaannya, padahal logika kita jauh. Di sini waktu asar pas masuk, ketika sampai di tempat Bani Quraidah, di perkampungan Banu Quraidah, ternyata asar sudah habis. Dan mereka tetap sholat dengan pakai adaan, tunai, bukan qadha, bukan di qadha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan kekuatan 3.000 pasukan. 3.000 itu ya Allah, tidak kebayanglah sama saya ya. Kalau kita kumpulin satu meruyah ini, nyampe enggak Pak 3.000? Hah? Rasanya sih ya nggak nyampe kayaknya ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3.000 pasukan. 36 pasukan berkuda. Maka pasukan berkuda ini di depan dan mereka adalah pimpinannya. Dan melakukan pengepungan kepada Banu Quraidah selama 10 hari lebih. 10 hari lebih dikepung. Maka Allah membuat Huyai bin Akhtab pulang dan kembali ke bentengnya. Lalu Allah menanamkan rasa takut pada hatinya. Sementara pengepungan terus berlanjut, akhirnya mereka meminta untuk dikirim negosiator yang bernama Abu Lubabah bin Munzir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya. Abu Lubabah datang menemui mereka. Ketika mereka melihat Abu Lubabah datang, semua orang berdiri, sedangkan para wanita dan anak-anak menyambutnya dengan tangisan yang mengibah. Mengapa mereka berkata, "Wahai Abu Lubabah, apakah menurutmu kami harus tunduk dengan keputusan Muhammad?" Abu Lubabah berkata, "Ya," sambil memberi isyarat dengan tangan ke lehernya, yang berarti mereka harus dibunuh. Diginiin terus. Maka dari itu entar kalau Bani Najjar, Bani Nadir, mereka yang terusir semuanya, itu
Itu dua golongan dari yang pertama terusir. Tapi Banu Quraidah dibunuh oleh Rasulullah secara massal. 3.000 sampai 4.000 orang. Dengan cara digalikan lubang besar. Nah, lalu kemudian dikasihlah di sana api, dibuang orangnya ke sana. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga takut, bukan takut berperang, tapi takut kalau mereka entar membangun kekuatan yang baru lalu kemudian mereka datang lagi. Maka dari itu harus dibunuh semuanya. Maka sekitar apakah 300 sampai 400 orang, bahkan ada riwayat yang menyatakan sampai 700 orang mereka dibunuh. Maka dari itu Abu Lubabah berkata, demi Allah, saat kedua kakimu belum bergerak, aku sadar bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kemudian ia pun kembali dan tidak berani menjumpai Rasulullah hingga mengikat dirinya pada sebuah tiang masjid seraya berkata, aku tidak akan meninggalkan posisi ini hingga Allah menerima taubatku atas apa yang aku lakukan. Maka ia berjanji tidak akan menginjakkan kakinya di Bani Quraidah selama-lamanya dan tidak akan melihat negeri yang beliau pernah melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Maka Ibnu Hisham berkata, Allah menurunkan tentang Abu Lubabah seperti apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Abi Khalid dari Abdullah dari bin Abu Quhafah, ayat yang berbunyi dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu juga mengkhianati amanah-amanah yang sampai kepada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu telah mengetahuinya. Maka dari itu Ibnu Hisham, ia mengingatkan dirinya selama 6 hari. Istrinya datang untuk membuka ikatannya setiap kali datang waktu sholat. Lalu ia berwudu dan sholat, kemudian mengikat diri lagi hingga turun ayat yang menerima taubatnya di dalam surat At-Taubah ayat 102. Wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Wa akharu sayyi'an. Asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu Bani Quraidah pun tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan orang-orang dari suku Aus, dan juga memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada mitra mereka, yaitu Bani Quraidah. Jadi Aus ini asli orang Madinah ya.
suku Aus dengan suku Khazraj, kedua-duanya penduduk asli dari orang Madinah. Lalu kemudian mereka pun minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada teman mereka itu, yaitu Bani Quraidah. Sebagaimana belum pernah berbuat baik kepada Bani Qainuqa dan Bani Najjar, ya. Mitra suku Khazraj adalah Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian senang seandainya ada yang mengambil keputusan adalah tokoh kalian? Maka mereka menjawab, tentu. Beliau bersabda lagi, tokoh itu adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Mereka menjawab, kami setuju. Sa'ad bin Mu'adz ini asli dari penduduk Madinah. Lalu di dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, satu ketika penduduk Quraidah dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Sa'ad untuk datang. Kemudian ia pun datang dengan mengendarai keledai. Ketika perisainya dekat dari masjid, Nabi berkata kepada orang-orang Ansor, berdirilah untuk pemimpin kalian atau orang yang berbaik di antara kalian. Kemudian berkata pada Sa'ad, mereka ingin agar kamulah yang mengambil keputusan. Maka Sa'ad berkata, jadi Sa'ad bin Mu'adz ini adalah di antara dari penduduk asli orang Madinah, kepala sukunya. Lalu kemudian ketika Sa'ad berkata, Sa'ad bin Mu'adz, bunuhlah semua prajurit mereka dan jadikan keluarga mereka sebagai tawanan. Nah, maka dari itu ntar disinilah perkawinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Lalu kemudian Nabi berkata, kamu telah memutuskan dengan hukum Allah atau beliau mengatakan dengan hukum malaikat? Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mereka berkata, wahai Sa'ad, mereka menginginkan kamu yang memutuskan. Maka Sa'ad menjawab, apakah keputusanku berlaku untuk mereka? Maka mereka menjawab, ya. Lalu berkata lagi, berlaku juga bagi seluruh kaum muslimin. Maka mereka menjawab, ya. Ia berkata lagi, berlaku juga bagi orang yang ada di sana, sambil mengarahkan wajahnya dan memberikan isyarat ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, juga berlaku bagiku. Sebab Sa'ad bin Mu'adz lah saat itu yang menjadi pemimpin mereka semuanya. Pemimpin ini pemimpin perang, ya. Nah, maka dari itu ia berkata, aku putuskan hukumannya adalah semua laki-laki dari Bani Quraidah dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu akan terasa berat, ya. Oh, ya Allah.
Nah, jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memutuskannya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada para sahabat yang memutuskannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kita dengerin azan dulu. Bismillah. Perang Bani Quraidah insyaallah satu pertemuan lagi ya. Satu pertemuan lagi lalu kemudian baru selesai. Insyaallah nanti yang berikutnya. Silakan Pak, kalau ada yang mau nanya boleh tentang apa saja. Ya, silakan. Iya. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, maka perintah itu berlaku kepada siapapun sampai hari kiamat. Maka dari itu kalau kejadiannya di zaman kita saat ini, tergantung siapa pimpinan ketika kita berangkat safar itu.
siapa pemimpinnya. Maka dari itu kalau mau berangkat safar, berangkatlah minimal berdua. Angkatlah di antara berdua itu salah satu jadi pimpinannya. Maka dari pimpinanlah entar yang memutuskan keputusan. Kita sholat di mana dan sholat di mana. Maka dari itu apabila terjadi perbedaan, tidak usah dipermasalahkan. Silakan yang mau sholat duluan. Tapi kami ntar sholatnya mau di sana, gitu. Wallahu a'lam. Benar. Kalau kita melihat bahwa waktu habis, iya memang habis. Tetapi pernahkah Nabi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, dan sholatnya sesudah sholat isya? Pernah. Nah, wabil khusus ketika Nabi SAW pada perang Uhud. Ketika perang Uhud, maka di sholat isya lah dari seluruh sholat yang dilakukan itu dilakukan pada waktu isya. Maka dari itu kapan sempat waktunya, tetapi jangan alasannya mengada-ada. Maka dari itu terjadi khilaf di kalangan ulama mazhab dengan sifat dan karakter orang yang bertanya, boleh apa enggak. Maka dari itu syekh yang ditanya, dia akan melihat pertanyaan dan karakter dari orang yang nanyanya. Maka dari itu mereka sebenarnya ya Allah sudah mengilhamkan kepada mereka pengetahuan siapa saja yang bertanya kepada mereka itu. Maka jawabannya bisa beda-beda. Sebagaimana Nabi SAW juga jawabannya bisa beda-beda. Sebab yang nanyanya orangnya juga berbeda dengan pertanyaan yang sama. Tapi jawaban Nabi bisa beda-beda. Wallahu a'lam. Kalau di seluruh dunia sejak dari pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu kemudian Utsman sudah tidak terlalu, sahabat Ali masa kepemimpinan beliau 4 sampai 5 tahun saja. Maka dari itu khalifah-khalifah yang berikutnya ada khalifah Muawiyah, ada khalifah Abbasiyah. Nah, jadi sampai pada abad yang ke-9 ya, 920 apa 950 gitu abadnya kejayaan Islam, sampai terakhir tumbangnya Turki Utsmani tahun 1924. Maka dari itu Islam memegang dunia ini. Maka dari itu sejak dari 900 tahun yang lalu, 900 atau hampir 1000 tahun dari awal Nabi SAW sampai saat ini 1441 Hijriah. Berarti hampir
setengah abad kaum muslimin mengalami lesu. Hampir, kok setengah abad, 5 abad. 5 abad hampir kaum muslimin mengalami kolab. Maka dari itu di Arab Saudi ada kalau dibilang organisasi, kayak banyak organisasi ya. Sebenarnya bukan organisasi, tapi orangnya, orang Arab Saudinya yang berasal dari Indonesia. Yang berasal dari Indonesia. Maka mereka mengajak teman mereka pulang ke Indonesia lagi. Untuk ngapain? Untuk mengajarkan Al-Quran. Maka Ustadz Ali Jaber, itu orang mana Pak? Itu orang Indonesia asli. Iya. Wilayahnya dari daerah NTB apa NTT. Nah, beliau di sana sudah turunan. Lalu kemudian turunannya itu menjadi warga negara sana. Maka dari itu Ustadz Ali Jaber pindahkan ke sini. Adiknya juga pindah kan? Nah, sebab mereka asli Indonesia. Berdarah Indonesia. Maka dari itu pulanglah mereka. Dan mereka mengambil tahfiz-tahfiz Quran. Nah, jadi dengan harapan bangkitnya Islam dunia berasal dari Indonesia. Indonesia juga diuntungkan dengan jumlah penduduk. Pertama, paling banyak penduduknya di dunia adalah China. Sekitar 1,6 M. Yang kedua adalah India, sekitar 1,2 sampai 1,3 M. Yang ketiga Amerika 300 juta. Yang keempat Indonesia 200 enggak sampai ya. 240 apa 235 juta. Cuman kalau komputernya itu kita ngelihat jalan terus kan, sebab ada yang lahir tiap hari. Ketika dimasukkan data itu. Nah, jadi Indonesia adalah peringkat keempat dari jumlah penduduk. Yang notabene dulu 84% adalah kaum muslimin. Akan tetapi ya itu dia ya. Wallahu a'lam salahnya ada di mana. Lalu kemudian saat ini dibuat oleh Allah bergejolak. Maka dari itu kami hanya ingin berpesan, kalau kita mau pindah Pak, janganlah pindah ke wilayah Papua. Iya. Iya benar. Janganlah pindah ke wilayah Papua. Sampai ada kan di WA itu yang sampai dia menangis keluar dengan bawa golok dan pengaman itu. Mau nggak mau Pak, orang udah digerebek rumah, dia karena lantai atas, jadi yang mau naik juga pasti hati-hati. Nah, jadi sembari menangis dia pun keluar. Ya Allah, semoga Allah menolong mereka. Amin ya rabbal alamin. Kalau niat jihad, jihad itu seharusnya ya dikepalai oleh kepala negara. Seharusnya sebuah jihad itu harus dikepalai oleh negara. Maaf, beribu kali maaf kami sampai sebutnya nama ini ya. Bukan atas nama Habib Rizik kita ke sana.
Mati konyol itu. Tapi seharusnya atas nama negara lah kita ke sana. Maka yang pantas untuk melakukan jihad di sana adalah polisi dan tentara. Maka polisinya karena dia terjadi orang dalam negeri dengan dalam negeri, sedangkan tentaranya terjadi pengalihan dari bendera Indonesia ke bendera Papua Merdeka. Jadi seharusnya ya itu dia ya, kaum muslimin cuman jadi sambal doang dibuat. Lalu kemudian yang lain diam. Ditambah lagi disertasi zina seakan dibolehkan. Jadi saya ndak habis pikir, Pak. Kenapa ndak ada yang mengangkat bahwa Abdul Aziz itu orang Syiah? Padahal dia orang Syiah. Cuman ndak ada yang berani. Jadi itulah ya, kita cuma marah-marah doang ya. Iya. Oke lah, terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum